Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman daiman mutalaziman ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Insyaallah pagi hari ini kita akan mulai pelajaran dasar-dasar baca kitab kuning. Dasar-dasar baca kitab kuning. Yang kita gunakan di sini adalah metode Al-Miftah lil Ulum. Ya, mudah belajar membaca kitab. Ya, ini metode merupakan kumpulan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, ilmu sharaf yang sudah banyak digunakan ya sejak pertama kali diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Baik. Pertama kita mulai dulu dari apa yang disebut dengan al-kalam. Al-kalam bisa juga kita sebut sebagai al-jumlatul mufidah. Dalam bahasa Indonesia, al-kalam atau al-jumlatul mufidah ini bisa kita sebut sebagai kalimat sempurna. Ya. Kalimat sempurna. Baik. Masuk kita pada rukun-rukun kalam. Rukun-rukun kalam. Kapan sebuah kalimat itu disebut sempurna? Harus memenuhi rukun-rukunnya. Ya. Sama juga dengan sholat ya. Ada rukun-rukun yang harus dipenuhi untuk keabsahannya disebut sebagai kalimat yang sempurna. Karena ada kalimat yang sempurna, ada kalimat yang belum sempurna. Ya, kalimat juga, tapi belum sempurna. Seumpama saya mengatakan nasi kuning. Ini sudah disebut kalimat. Karena sudah terdiri dari dua kata. Ada nasi, ada kuning. Tapi belum bisa disebut sempurna. Kenapa? Karena belum memahamkan. Artinya orang yang mendengar nasi kuning ini masih menunggu-nunggu. Apa gerangan nasi kuning itu? Mahalkah? Enakkah? Basikah? Apa beritanya? Ini yang belum ada. Sehingga nasi kuning ini belum bisa disebut sempurna. Beda ketika saya mengatakan nasi itu kuning. Ya beda. Nasi kuning dengan nasi itu kuning. Kenapa? Karena di sini sudah ada berita. Ya. Sudah ada sudah ada subjek, sudah ada predikat, istilahnya itu ya. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nasi itu kuning. Nah, sudah bisa dipaham. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa disebut sebagai kalimat sempurna. Nah, ini contoh saja itu. Nah, sekarang kita masuk dulu pada rukun-rukunnya.
Baik, rukun yang pertama adalah berupa lafaz. Ya, berupa lafaz. Lafaz itu suara, diucapkan, dibunyikan. Nah, kemudian yang kedua, berbahasa. Berbahasa Arab. Yang ketiga, tersusun ya, minimal dua kata. Dua kata. Dalam bahasa Arab disebut ya, murakkab. Kemudian yang keempat, memahamkan. Ya, dalam bahasa Arab disebut mufidun. Ya. Ya, kita ulang sedikit. Ada istilah yang pertama kali, setiap kali kita belajar nahwu itu, maka yang pertama kali dipelajari itu adalah al-kalam. Ya. Atau bisa juga disebut sebagai jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kapan kalimat itu disebut sempurna? Ketika dia memenuhi rukun-rukunnya. Ada berapa rukunnya? Ada 4. Yang pertama berupa lafal, ya, dibunyikan, diucapkan. Jadi tidak masuk tulisan, tidak dibicarakan tulisan itu. Ya, diucapkan atau dibunyikan. Kemudian ucapan atau bunyi itu berbahasa Arab. Kemudian ucapan yang berbahasa Arab itu minimal tersusun dari 2 kata, paling sedikit. Ya, disebut murakkab. Kemudian ucapan yang berbahasa Arab yang sudah tersusun minimal 2 kata itu harus bisa memahamkan atau mufid. Nah, ketika terpenuhi ini, maka kalimat itu bisa disebut sebagai kalam atau al-jumlatul mufidah. Nah, contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalam. Allahus Somad, kalam. Qala Rasulullah fiddari rajulun Muhammadun Rasulullahi. Nah, ini semua adalah contoh-contoh kalam atau al-jumlatul mufidah. Alhamdulillah terdiri dari 2 kata. Ya. Ini isim, kemudian ini jar majrur namanya. Ya, jar majrur. Nah, kemudian ada isim,
plus isim. Ada fi'il plus isim mudhof, kemudian ada mudhofun ilaihi. Ada jar majrur. Kemudian ada isim mudhofun ilaihi. Ini kelihatannya dua kata, ada rasulu, ada Allah. Tapi dianggap satu. Ya, dianggap satu. Kenapa? Karena dua-duanya ini ya tidak bisa mengungkapkan makna yang dikehendaki tanpa bersambung dengan kata yang lain. Jadi rasulu ini tidak bisa mengungkapkan makna yang dikehendaki jika tidak disandarkan kepada lafzul jalalah. Ya, sehingga dihitung satu kata. Sama juga dengan ini, fiddari. Ya. Ada huruf ini huruf. Ya, huruf jar namanya. Masuk pada isim. Masuk pada isim. Huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Ketika di ini berdiri sendiri tidak bisa dipahami. Dia harus masuk pada isim. Baru bisa dipahami. Karena itu walaupun terdiri dari dua kata fi dan ad-dari, ini tetap dihukumi satu kata. Ya. Ini contoh-contoh al-kalam atau al-jumlah al-mufidah. Jadi kita hafal-hafalkan ini rukun-rukunnya. Berupa lafaz, bunyi, ya, diucapkan. Ucapan itu berbahasa Arab, kemudian tersusun minimal dari dua kata, disebut murakkab, kemudian memahamkan atau mufid. Jika satu saja dari rukun-rukun ini yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut kalam. Ya, sepanjang apapun. Ya, jadi seumpama saya mengatakan sepeda motor yang berwarna biru yang kemarin dibeli di dealer, yang hari ini diantar ke rumah dengan mobil pick up berwarna hitam, DD sekian. Ini panjang itu. Tapi belum bisa disebut kalam. Kenapa? Karena belum memahamkan. Ya. Kecuali nanti sudah harganya mahal sekali. Sudah selesai sudah itu. Berarti sudah kalam itu. Kenapa? Karena sudah memahamkan. Nah, itu intinya. Istilah itu kalau mubtada sudah ada khobarnya. Ya. Kalau fiil sudah ada fa'ilnya. Itu dia. Seperti itu. Baik. Oke ya. Kemudian kita masuk pada pembahagian kalimat. Pembahagian kalimat. Saya hapus dulu. Dalam bahasa Arab itu ada al-kalam ya, ada al-kalam, ada al-kalimah. Dalam bahasa Indonesia, kalam ini kalau diterjemahkan adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Sementara al-kalimatu ketika di bahasa Indonesia kan diterjemahkan menjadi kata. Ya. Kata itu ya susunan beberapa huruf, ya, susunan beberapa huruf yang bisa atau yang punya arti. Ada artinya. Ya. Seperti daizun ini, daizun.
Daisun ini terdiri dari huruf dal, ya, kemudian za. Tapi tidak punya arti. Tidak ada artinya daisun ini. Tidak ada artinya. Nah, karena tidak ada artinya tidak bisa disebut kata. Beda dengan zaidun, paham? Zaidun. Hurufnya sama. Tapi ada artinya. Apa ini? Nama orang. Nama orang. Jadi contoh. Ya, jadi kata itu susunan beberapa huruf yang memiliki makna. Ya. Nah, sekarang jadi ketika dikatakan di sini pembahagian kalimat, yang dimaksud di situ adalah pembahagian kata. Bentuk tunggal lah ceritanya itu ya. Nah, kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ada ismun. Kemudian yang kedua ada fi'lun. Kemudian yang ketiga ada harfun. Ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya. Isim itu kalau kita ingin sederhanakan itu adalah kata, benda, atau sifat juga bisa. Ya. Hewan, tumbuhan. Ya. Jadi semua kata yang kemudian nanti konotasinya itu kok benda atau sifat atau menunjuk pada hewan atau tumbuhan, ya itu isim. Nah, isim. Fi'il ini kata kerja. Kata kerja. Jadi kata yang maknanya itu menunjukkan peristiwa. Jadi karena peristiwa, berarti setiap peristiwa itu ada tempat dan waktunya. Beda dengan kata benda. Tidak ada waktunya. Ya, tidak ada waktunya. Jadi seumpama fi'il, makanya fi'il itu kalau kita mau uji cocok enggak dia itu dipasangkan dengan kata telah, sedang, akan. Jadi kalau ada kata yang mau dites, ini isim atau fi'il, letakkan setelah ini. Kalau cocok berarti fi'il. Kalau tidak berarti isim. Ya, telah makan. Cocok ya? Cocok. Sedang tidur. Cocok. Ya. Akan pergi. Cocok. Nah, ini fi'il. Tapi kalau telah batu, sedang batu, akan batu, ini tidak cocok. Oh, berarti itu isim. Ya, begitu aja itu. Ya, begitu aja apa namanya. Jadi nanti ada ciri-ciri yang dijelaskan, ciri-ciri fisik ini ada dijelaskan di sini. Tapi sebenarnya ya cara yang paling mudah untuk mengetahui ini isim atau fi'il, ya huruf tidak usah kita dulu karena huruf itu jumlahnya sedikit, hanya 80. Nah, hanya 80. Huruf dalam bahasa Arab itu cuma 80. Bisa dihafal. Ya. Tapi isim sama fi'il ini enggak terhitung. Ya. Nah, jadi caranya itu kita cari apa artinya ini kata ini, umpama hajarun. Tengok kamus apa artinya itu. Oh, batu. Ya.
pasangkan itu. Oh, enggak cocok itu, fiil itu, ya. Nah, seperti itu kira-kira namanya. Nah, huruf itu bukan huruf sebagaimana yang sering kita pahami seperti ya ABC, bukan abjad istilahnya itu ya. Bukan abjad, tapi barangkali lebih tepat kalau kita katakan kata bantu ya. Kata bantu atau kata sambung. Ya. Nanti akan dijelaskan di sini. Baik, kita bacakan dulu pembagian kalimat atau kata ini dalam bahasa Arab. Jadi kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, kemudian ada fiil, kemudian ada harfun, huruf. Masuk kita pada isim. Ya, ganti bagan dulu. Kalam, jumlah, kalimat, pembagiannya sudah. Sekarang kita fokus dulu pada isim. Ya, dijelaskan satu-satu kalimat. Yang pertama adalah al-ismu. Jadi secara sederhana di dalam buku ini didefinisikan bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama. Ya. Kata yang menunjuk arti benda atau nama. Isim. Ya, ciri-ciri. Ya, ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu artinya ciri-ciri yang bisa dilihat. Ada ciri-ciri fisiknya. Ada 4 di sini disebutkan. Yang pertama adalah tanwin. Yang kedua adalah ya, ciri-ciri isim. Ciri-ciri fisiknya. Ya. Karena ada nanti ciri-ciri yang non fisik. Ya. Ciri-ciri fisik, gampangnya begitu. Bisa diindra, bisa dilihat, bisa diucapkan, didengarkan. Ya. Yang pertama tanwin. Ya, tanwin ya sudah maklum lah ya. Jadi nun mati yang dibunyikan di akhir kalimat atau di akhir kata dalam ada bunyinya tapi tidak ada tulisan. Ya, nun mati yang ada di akhir kata, ya, yang ada di akhir kata, ya, bisa dibunyikan, ya, tapi tidak ada dalam tulisannya. Kan ada itu, tidak ditulis itu nun mati itu. Ya, ketika diucapkan ada. Ya, tapi mungkin nanti itu kan ciri-ciri fisik yang nyata yang kelihatan. Ya, nanti kalau gundul itu bingung nanti kan tidak kelihatan. Yang saya maksud dalam tajwid itu kan muncul itu. Ada yang Ustaz. Maksudnya yang ditajwidkan tanwin itu muncul. Oh iya, diucapkan. Iya. Ada simbolnya kan? Ada muncul
simbol itu namanya simbol. Jadi aslinya umpama fi'lun, ya. Itu kan begini tulisannya nih, ada tanwin. Asli. Tapi ini kemudian dihapus ini nunnya, nanti disimbolkan dengan dhamma satu. Jadi ini dhammatain. Jadi makanya tanwin itu nun mati. Ada nun sebenarnya itu. Nun mati di akhir kata. Di akhir isim lah gampangnya itu, karena yang ditanwin itu cuma isim saja. Fi'il itu tidak ditanwin. Ya, di akhir isim ada ketika diucapkan. Ya, ada bunyinya. Tapi tidak ada tulisannya. Itu disimbolkan pakai ini. Ya, persoalannya nanti kalau kita gundul karena ada harokatnya. Ya, jadi bagaimana ini? Ya, oke. Ya, jadi oke, untuk sementara kita istilahnya nanti latihannya itu ya cari kayak di Quran kan ada harokat ya, mau tanwin, nah itu. Harus sabar. Nanti kalau tidak sabar tuh malah gundul sendiri nanti kita. Itu juga sabar. Ya. Yang kedua ya, diawali al, alif lam, ya, al. Kalau ada kata yang ada alnya berarti isim. Kalau itu biar gundul bisa kita tahu juga. Yang ketiga, diawali huruf jar. Apa itu huruf jar? Nanti ada sendiri. Kemudian yang keempat, bisa dijerkan. Bisa dijerkan itu ya maknanya ya nanti kita yang penting kita catat-catat aja dulu. Jadi ada ciri-ciri fisik daripada isim itu. Yang pertama ada tanwin, yang kedua diawali atau dimasuki al, yang ketiga diawali atau dimasuki oleh satu di antara huruf-huruf jar, yang keempat bisa dijerkan. Jadi majrur ceritanya nanti itu istilahnya. Ya. Biasa kalau saya ajar anak-anak itu bisa dibunyikan i. Ya. Jadi kalau kayak ya, punya bunyi i atau in, ya. Tapi itu juga jadi masalah nanti kalau jernya itu pakai ya umpama ya. Umpama dia sudah dia itu jamak muzakkar salim kan sudah tidak bunyi i. Tapi dijerkan juga namanya. Jadi istilahnya bisa dijerkan ya. Karena itu kita pelan-pelan saja. Jadi karena semua kaidah itu, hampir semua kaidah pasti ada pengecualiannya nanti. Jadi tidak bisa juga kita tidak bisa kita mutlakkan gitu. Intinya bisa dijerkan. Jadi kalau ada kata yang bisa dijerkan, ya bisa dijerkan itu memang cuma dua saja. Jadi isim yang pertama yang dijerkan itu cuma isim. Fi'il tidak ada yang dijerkan. Ya, huruf apalagi, huruf itu hukumnya mabni. Ya, tidak berubah-ubah akhirnya kan. Nah, jadi isim itu dijerkan faktornya cuma dua. Tidak rumit. Yang pertama dimasuki huruf jar. Berarti dia majrur. Yang kedua menjadi mudhofun ilaihi. Disandari oleh isim yang lain. Seperti itu tadi, Rasulullahi. Allahi itu majrur. Kenapa majrur? Karena mudhofun ilaihi. Ya.
Isim, harus isim. Sebelumnya harus isim. Ya, harus isim. Nanti kita ada contoh-contohnya nanti di sini. Oke. Di sini dicontohkan umpama innahu, yang tanwin ya, innahu hamidum majidun. Jadi hamidun isim. Kenapa kau tahu itu isim? Ada tanwinnya. Majidun isim. Kenapa? Bertanwin dia. Nah, itu. Innahu laqur'anun karimun. Nah, Qur'anun isim bertanwin, karimun isim bertanwin. Ila siratim mustaqimin. Siratin mustaqimin. Fatham mubina. Nah, fatham mubinan. Nah, itu semua isim. Kenapa? Bertanwin. Nah, tiga situ. Ya. Yang kedua diawali al, ya. Jadi setiap kata yang awalannya al pasti isim. Awalannya al pasti isim. Contohnya alhamdulillah bisa nih. Alhamdu isim. Ada alnya. Gitu ya. Lillahi, Allahi juga isim. Kenapa? Ada huruf jernya. Ya, itu. Jadi zalikal kitabu, al-kitabu. Oh, tak ada tanwin ya, tak ada tanwin tapi ada al. Itu kalau ada al tidak boleh ditanwin. Kalau sudah masuk al, nggak boleh. Ya, ada alnya tidak boleh ditanwin ya. Alhamdu, alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, ada al. Ya. Tidak bisa ar-Rahmanin misalnya, tidak bisa gitu ya. Nggak boleh Ar-Rahmanin. Iya. Nggak boleh. Marah orang Arab nanti. Itu kalau ada jamaah Arab itu langsung haram hukumnya dalam ilmu nahwu itu. Ya. Yu'minuna bil ghaibi. Ini tandanya malah 3 ini, bil ghaibi. Ada huruf jer. Ada al. Kemudian bunyi i. Dijerkan, bil ghaibi. Itu al ghaibi itu isim. Ya, itu kira-kira ya. Nah, di sini ada kaidah, di sini dikatakan bahwa semua isim pasti bertanwin. Ya, kecuali 3. Ya, semua isim pasti bertanwin. Nah, ini kalau kita ketemu kitab gundul, ya, di sini ini kaidah dipakai. Semua isim pasti bertanwin kecuali 3. Yang pertama ada al, jangan ditanwin. Ya, ada al, jangan ditanwin. Ya, yang kedua, ya, mudhof. Ya. Mudhof artinya disandarkan. Jadi seperti Rasulullahi, Rasulu itu tidak boleh ditanwin. Ya, ini yang pertama. Nah, kelewatan lamnya. Isim yang pertama Rasul ini namanya mudhof. Dia yang disandarkan. Allahi ini namanya mudhofun ilaihi, disandari. Disandari. Macam saya nih. Saya ini mudhof. Kursi itu mudhofun. Nah, jangan dibalik. Bukan kursi yang sandar sama saya yang sandar sama kursi. Ya. Jadi yang pertama ini mudhof, yang kedua ini mudhofun ilaih. Yang pertama isim yang mudhof Rasulu ini tidak boleh ditanwin. Yang mengatakan Rasulun lahi. Ya. Rasulullahi. Nah, mudhof ilaih pasti majrur, pasti majrur. Mudhof ilaihnya. Ya. Jadi yang pertama ya, semua isim pasti ditanwin kecuali 3. Yang pertama ada alnya,
Yang kedua, posisinya mudhof. Yang ketiga, ada yang disebut dengan isim ghairu munsorib. Nah, ini pasti sudah hafal dulu ini apa itu? Ya. Apa itu isim ghairu munsorib? Ya nantilah, tiba masanya akan dipelajari. Ya. Nah, di sini umpama dicontohkan Ibrahim umpama ya. Nggak bisa, nggak boleh. Wa idh yarfa'u Ibrahimu. Toh? Al-qawaida minal baiti wa Ismailu. Ismailu juga tidak ditanwin. Kenapa? Karena ghairu munsorib. Ya, saya jelaskan dulu sedikit di sini. Jadi kayak Ibrahimu, Ismailu, Israfilu, Mikailu, Jibrilu, itu semua ghairu munsorib. Kenapa? Yang pertama karena itu alam, nama. Kemudian itu nama tidak berbahasa Arab. Jadi kalau ada nama bukan bahasa Arab, tidak boleh ditanwin. Bagaimana kalau nama itu bahasa Arab? Kalau bahasa Arab boleh. Ajam istilahnya itu, ajam. Jadi ajam bukan bahasa Arab, terus dijadikan nama. Ya. Berarti kan Ibrahim bukan nama bukan bahasa Arab ya? Bukan, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ismail juga. Bagaimana kalau kayak Aisyah? Aisyah. Aisyah itu bahasa Arab. Tapi tidak boleh juga ditanwin. Kenapa? Ghairu munsorib. Alasannya berbeda. Dia itu nama berbahasa Arab muannas, perempuan. Itu alasannya. Beda lagi dia. Jadi Aisyah tu Khadijah, Muawiyah. Muawiyah itu tidak boleh juga ditanwin. Kenapa? Karena itu nama. Nama laki-laki. Memang nama laki-laki, tapi ada tamu annasnya di belakang. Ya. Nah, itu nanti dipelajari nanti itu. Ya, itu namanya isim ghairu munsorib. Jadi semua isim harus tanwin ya. Semua isim bisa ditanwin kecuali 3 ini ya. Bukan bisa, wajib. Wajib ditanwin. Kecuali 3. Ada al, statusnya mudhof, kemudian dia dikategorikan sebagai isim ghairu munsorib. Ya. Oke. Cukup dulu ya. Santai dulu. Mungkin pelajari semua langsung. Saya cukup. Ya, saya cukup. Jadi nanti kita belajar menerangkan ulang. Antum. Harus begitu, ya. Nanti kita rangkum lagi ya. Saya rangkum lagi satu kali keterangan tadi itu. Tanpa buku. Pidatu dalam bahasa Indonesia disebut kalimat sempurna. Ya, ular hitam dengan ular itu hitam. Ya. Masjid yang besar, ini belum bisa dipahami. Masjid itu besar. Masjid itu besar, ya kan? Pokoknya sudah ada subjek, sudah ada predikat, sempurna. Nah, kalam itu ya, atau disebut dengan kalimat sempurna, disebut kalam ketika memenuhi rukun-rukunnya. Ya. Rukun yang pertama, lafaz, diucapkan, dibunyikan. Ya. Lafaz itu kan suara. Ya. Coba lafazkan, artinya ucapkan, bunyikan. Nah, bunyi. Yang kedua,
bahasa Arab. bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, tersusun minimal 2 kata. Yang keempat, memahamkan. Memahamkan. Nah, kalimat ini ya, kalimat itu ya, penyusunnya adalah kata. Gitu? Jadi kalam ini, kalam itu tersusun dari kalimat. Jadi kalimatlah yang menyusun kalam. Jadi itu harus dipahamkan dalam bahasa Arab kalimat. Karena kita di Indonesia sudah punya istilah kalimat juga dengan kata. Oke, sekarang kita artinya ketika saya mengatakan kalimat berarti yang dimaksud itu adalah kalam. Ketika saya mengatakan umpama kata berarti itu adalah kalimat. Ya. Jadi kalau saya mengatakan kalimat itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalam. Ya. Kalimat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Itu dulu, di situ itu dulu yang anu. Ya. Jadi sekarang kita pakai Indonesia saja. Indonesia berarti kata itu bermakna kalimat, kemudian kalimat bermakna kalam. Ya, itu. Jadi yang menyusun kalimat adalah kata. Ya, yang menyusun kalimat adalah kata. Ketika susunan itu bisa dipahami, namanya kalimat sempurna. Tapi ketika susunan itu tidak bisa dipahami, berarti belum sempurna. Nah, kapan kalimat sempurna? Ketika memenuhi 4 rukun ini. Yang pertama, lafaz diucapkan, ucapan itu berbahasa Arab. Kemudian, ucapan yang berbahasa Arab itu minimal terdiri dari 2 kata, paling sedikit. Kemudian yang keempat, harus memahamkan. Ya. Istilahnya kalau mubtada sudah ada khobarnya, kalau fi'il sudah ada fa'ilnya. Gampangnya begitu, memahamkan. Bukan kok harus paham betul. Wah, nanti kalau susah itu nanti saya belum paham, berarti belum. bukan pemahamanmu yang jadi standar, tapi zatnya kalimat itu aslinya sudah bisa dipahami, cuma otakmu aja yang belum bisa paham gitu. Ini maksudnya ya, memahamkan itu. Oke. Kemudian kita masuk pada kata atau kata ya, kata atau al-kalimah. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, yang ketiga ada huruf. Isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf. Tuh. Sekarang apa itu isim? Isim itu adalah kata yang menunjukkan arti nama atau benda. Ya, nama atau benda. Ya. Jadi seperti umpama serui. Serui ini nama atau benda? Nama. Ya, isim. Ya. Papua, Mekah, Kairo, nama orang, nama kampung, nama kota, Baghdad, dan itu isim semua. Menunjukkan nama atau benda. Nah, isim ini punya ciri-ciri fisik ada 4. Ya. Yang pertama bertanwin. Yang kedua awalan atau diawali al. Ada alnya.
Yang ketiga, diawali huruf jar. Yang keempat, ya, bisa dijerkan. Oke. Kemudian kaidah hari ini adalah semua isim harus ditanwin. Semua isim harus ditanwin kecuali 3. Yang pertama ada alnya, dimasuki al, tidak boleh ditanwin. Yang kedua statusnya mudhof, disandarkan pada isim yang lain. Nah, yang ketiga dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif. Nah, banyak nanti, banyak. Oh, banyak. Bukan cuma itu cuma contoh saja. Banyak nanti. Ada yang kalau dia itu isim, ada kalau sifat. Nanti itu ada juga. Banyak nanti yang ghairu munsharif itu banyak. Banyak kategorinya. Nah, jadi demikianlah kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, apa yang kita pelajari hari ini coba diterangkan ulang. Pertama pakai buku dulu. Ya. Jadi coba terangkan tidak pakai buku. Nanti bisa kita buat video lah untuk dikirimkan atau bisa nonton. Benar-benar. Tapi atau ibaratnya kalau orang menghafal itu ditolak langsung di depan guru ya. Ya. Bisa menjelaskan seolah-olah kita mengajar. Jadi ajar. Jadi kita harus punya satu orang yang kita ajar. Jadi apa yang sudah kita pelajari kita langsung ajarkan sama orang. Ya, langsung diamalkan. Ya. Nah, ini kan keterangannya simpel, yang agak panjang itu kan ada contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang